Kamu yakin suamimu yang tidak berguna itu tidak akan kembali? Bukankah ini kompleks perumahanku? Orang yang membeli Viagra itu tinggal di kompleks yang sama denganku. Bukankah ini akan sangat canggung jika bertemu? Barang-barang kecil di rumah itu sangat berantakan. Blok 7, apartemen 313. Bukankah ini adalah rumah pernikahanku? Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Aku benar-benar lelah, Tuan Lu. Hari ini Anda luar biasa sekali. Tunggu sampai obatku datang, aku akan lebih luar biasa lagi. Buka pintunya. Lin Yang sudah kembali. Takut apa? Paling-paling pernikahan dibatalkan. Aku akan menanggung hidupmu. Benarkah? Tentu saja. Wanita secantik dirimu menikah dengan seorang pengantar makanan. Bukankah itu terlalu sayang? Tuan Lu benar-benar baik padaku. Pergilah, buka pintunya. Sisanya serahkan padaku. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Xiao Bei, suami pengantar makananmu sudah pulang. Benar-benar nakal. Jiang Xiao Bei, besok kita akan menikah. Tapi kau malah bersama pria liar ini di kamar pernikahan kita. Apa kau masih punya hati nurani? Tuan Lu adalah seseorang yang tak bisa kau singgung. Wanita jalang, jangan harap bisa memukulku. Tuan Lu, Anda harus membela saya. Tenang saja, saya ini sabuk hitam judo. Hari ini saya akan melawanmu. Hari ini saya akan melawanmu. Jiang Xiao Bei, besok pernikahan dibatalkan. Ini adalah keputusanmu. Aku memberitahumu. 300.000 uang mahar. Aku tidak akan mengembalikan sepeser pun. Jangan harap. Uang mahar ini, aku yang mengantar makanan. Uang ini, aku kumpulkan sedikit demi sedikit. Jangan coba-coba menipu uang mahar dariku. Dasar pengecut yang makan Viagra. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau begitu, kita berdua tidak akan hidup lagi. Kamu, yang hanya seorang pengantar makanan rendahan ini, berani-beraninya bermimpi tentang Xiao Bei. Wanita cantik seperti dia. Kalau uangmu ditipu, itu memang pantas. Memang pantas ditipu. Jiang Xiao Bei. Aku akan memastikan. Mulai sekarang, kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Menyesal. Menyesal apa? Menyesal menikah dengan pecundang sepertimu. Wanita jalang. Aku akan melawanmu sampai mati. 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 Seorang pengantar makanan bekerja keras di siang hari, lalu meninggal mendadak di rumah pada malam hari. Bukankah itu hal yang biasa? Cerdas sekali. Kalau begitu, rencana kita akan sempurna tanpa celah. Besok, di hari pernikahan, aku akan memainkan satu babak lagi, agar drama ini semakin nyata. Bukankah aku sudah mati? Selamat kepada Tuan. Telah terluka parah oleh wanita jahat.
Mengaktifkan sistem strategi melawan wanita jahat. Sekarang kami memberikan Anda modal awal 5 juta. Strategi melawan wanita jahat akan melipat gandakan modal. Sistem wanita jahat 5 juta modal awal. Ini apa dan apa? Mana dan mana? Lima juta. Benar-benar masuk. Aku, Lin Yiyang, selamat dari bencana besar. Dan malah mendapat keberuntungan dari bencana. Sistem terbangun. Host, ambil misi pertama. Mengalahkan wanita jahat Jiang Xiaobei. Buat dia semakin menyesal. Hadiah yang didapatkan semakin banyak. Ambil. Aku akan segera ambil. Ambil. Jiang Xiaobei. Oh Jiang Xiaobei. Baiklah, kamu. Aku sudah bekerja keras mengantar makanan. Menghabiskan separuh hidupku untuk membesarkanmu. Tapi kau malah melakukan hal seperti ini padaku. Baiklah. Aku akan membuatmu berlutut di depanku setelah ini. Xiao Bei. Pengantin pria belum juga datang sampai sekarang. Apakah pernikahan ini masih akan berlangsung? Telepon pun tidak diangkat. Apa dia sudah setengah jalan? Nomor Lin Yang masih tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Dia pasti akan datang. Dia pasti hanya ketiduran. Kemarin sudah aku ingatkan. Jangan lagi mengantar makanan. Dia bersikeras pergi malam ini. Hari ini aku sudah memainkan peran ini. Lin Yang meninggal di rumah. Tidak ada seorang pun yang akan mencurigai aku. Itu tidak mungkin. Aku tahu betapa pentingnya pernikahan bagi Lin Yang. Aku harus segera pulang untuk melihatnya. Lin Yang. Bukankah tadi malam lucuan sudah membunuhku? Mengapa aku masih bisa muncul di pernikahan ini? Selamat kepada tuan rumah yang telah berani melangkah ke langkah pertama balas dendam. Sistem memberikan hadiah berupa bonus yang dilipat gandakan. Bonus dilipat gandakan. Bukankah itu berarti 10 juta? Jiang Xiaobei, terima kasih atas pengkhianatanmu. Karena itu aku bisa mengaktifkan sistem strategi wanita jahat. Mendapatkan dana awal 10 juta. Hari ini, aku akan membuatmu menyesal telah mengkhianatiku. Lin Yang, akhirnya kau datang juga. Hari ini adalah hari pernikahan aku dan Xiao Bei. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Hari ini adalah hari pernikahan aku dan Xiao Bei. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Lin Yang, di hari pernikahan, kau masih sibuk mengantar makanan. Menurutku, kau sama sekali tidak ingin menikah denganku. Apa kau ingin membatalkan pernikahan ini? Kau yang duluan tidak menghargai aku. Tentu saja aku punya hak untuk membatalkan pernikahan ini. Membatalkan pernikahan, baiklah. Tapi jangan pernah menyesal nanti. Xiao Bei, tenang dulu. Pasti ada alasan di balik semua ini. Berikan Yi yang kesempatan untuk menjelaskan. Apa kau benar-benar berpikir dirimu begitu istimewa? Aku beritahu kau, dibandingkan dengan pria pengecut sepertimu, aku lebih memilih menikah dengan seseorang seperti Tuan Lu. Jiang Xiaobei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Luar biasa. Putri bayiku, akhirnya kamu mengerti. Jika benar-benar menikah dengan kurir ini, maka sisa hidupmu, kamu akan merasakan penderitaan. Sebenarnya ada apa ini? Pernikahan ini jadi atau tidak? Selama bertahun-tahun ini, Tante bermain mahjong dan jalan-jalan. Itu semua dari saya, Lin Yang, untukmu. Sekarang kamu mengatakan hal seperti ini padaku. Bibi, aku hanya ingin mengetahui bahwa Anda sudah terlalu lelah. Jadi aku menyerahkan tanggung jawab besar ini kepada Tuan Lu. Dengan begitu, Anda juga bisa mengurangi beberapa perjalanan. Tuan Lu,
Mulai sekarang Anda harus memperlakukan Xiao Bei kami dengan lebih baik. Ibu mertua, tenanglah. Mulai sekarang, aku pasti akan merawat Xiao Bei dengan baik. Baiklah, aku sudah tahu. Xiao Bei dari keluarga kita, di masa depan pasti akan menjadi sangat kaya dan sukses. Aku tidak akan pernah mengikuti seorang pengantar makanan seperti dirimu. Hidup menderita dan penuh kesulitan. Hari ini, pernikahan dibatalkan. Semua orang, silakan pulang. Sepertinya kita tidak akan menikmati hidangan hari ini. Tunggu sebentar. Pernikahan hari ini akan tetap dilangsungkan seperti rencana. Semua tamu, silakan duduk. Lin Yi yang hari ini, meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku tetap tidak akan setuju menikah denganmu. Jangan bermimpi. Setiap wanita lajang yang hadir di sini, siapa yang bersedia menikah dengan Lin Yi Yang? Cincin berlian ini akan menjadi miliknya. Cincin ini akan menjadi miliknya. Jiang Xiao Bei, kamu harus melihat dengan jelas. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Cincin berlian 13 karat senilai 5 juta. Selamat kepada tuan rumah. Tingkat penyesalan wanita jahat telah mencapai 50%. Anda mendapatkan bonus yang dilipat gandakan. Kekuatan Anda meningkat 10 kali lipat. 20 juta telah masuk ke akun. Ya, tingkat penyesalan Jiang Xiao Bei 50%. Tidak hanya bonusnya 2 kali lipat, tetapi juga kekuatan tempurnya meningkat 10 kali lipat. Luar biasa. Luar biasa. 5 juta. Benarkah? Xiao Bei, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Cincin berlian senilai 5 juta. Dari mana dia punya uang sebanyak itu untuk membeli? Cincin berlian senilai 5 juta. Pasti palsu. Benar. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli cincin berlian senilai 5 juta? Aku tahu kamu tidak percaya. Jadi aku sengaja membawanya dari toko. Oh tidak. Sial. Karena terburu-buru, aku lupa membawa kwitansi. Aku menikah. Hikiang Wei, jangan bodoh seperti ini. Meskipun sejak SMA, kamu diam-diam menyukai Lin Yang. Apa kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya? Seberapa berharganya dia? Dan cincin berlian 5 juta itu pasti palsu. Itu pasti. Malam sebelum pernikahan itu, masih mengantar makanan. Di mana bisa beli cincin berlian senilai 5 juta? Menurutku, itu barang palsu yang dibeli di Mosiksi. Kamu dengan putriku sudah pacaran 5 tahun. Hadiah yang paling mahal tidak akan lebih dari 5.000. Kalau kamu bisa membeli cincin berlian seharga 5 juta, aku, Zhao Li, akan berlutut dan memberi hormat padamu, tanpa meminta 1 sen pun sebagai mas kawin. Aku akan menikahkan Xiao Bei denganmu. Menikahkan anak perempuan, tidak mungkin. Namun, soal berlutut dan mengakui kesalahan ini, masih bisa dipertimbangkan. Kamu berani-beraninya kamu memukul ibuku. Apa kamu sudah bosan hidup? Berani-beraninya kamu memukul ibuku. Apa kamu sudah bosan hidup? Sakit. Tuan Lu, Anda tidak apa-apa. Kemarin Anda bahkan tidak sanggup mengangkat tangan. Mengapa hari ini Anda tiba-tiba begitu kuat dan menakutkan? Lin Yang, aku ingin memberitahumu. Hari ini, bahkan jika kau berlutut di tanah, bersujud memohon padaku, aku tetap tidak akan menyetujuinya. Ingat kata-katamu. Lin Yang. Kata-kataku tadi masih berlaku. Tidak takut, cincin ini palsu. Meskipun itu dibeli dari toko 2 yuan, aku tetap menerimanya. Sekarang ini, cincin berlian senilai 5 juta ini milikmu, Hikiang Wei.
Bagaimana mungkin kamu mengambil sampah yang aku buang? Cincin berlian senilai 5 juta. Dia itu penipu. Tuan Lin. Tuan Lin. Tuan Lin. Menir Wang dari Warner Jewelry. Kenapa dia ada di sini? Kamu pasti pengantin yang beruntung itu, kan? Pagi ini, Tuan Lin datang ke toko kami, khusus membeli cincin berlian seharga 5 juta, tapi lupa mengambil faktur. Semoga kalian bahagia selamanya. Semoga kalian bahagia selamanya. Bahagia selamanya. Nilai penyesalan Jiang Xiaobei meningkat hingga 100%. Jumlah sistem meningkat 10 kali lipat. Mendapatkan kemampuan mendengarkan suara hati wanita jahat. Meningkat 10 kali lipat. Bukankah aku punya 2 miliar? Sangat menyenangkan. Cincin berlian senilai 10 juta. Begitu saja diberikan kepada orang lain. Aku tidak rela. Sekarang aku bahkan masih bisa mendengar suara hati wanita jahat. Jiang Xiaobei, penyesalanmu masih akan datang nanti. Karena kamu bersedia menikah denganku maka mahar pasti tidak boleh kurang. Aku tidak menginginkan mas kawin. Namun, aku harus tahu dari mana sebenarnya uang ini berasal. Kau tidak benar-benar melakukan sesuatu yang buruk, kan? Uang ini pasti bukan seperti yang kau pikirkan. Namun, bagaimanapun juga kita akan menikah. Aku pasti akan memberikan mahar untukmu. 30 juta. Itu tidak mungkin. Ketika kami menikah, maharnya hanya 300 ribu. Itu saja dia harus bekerja 5 tahun sebagai kurir makanan. Mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin dia sanggup memberikan 30 juta? Xiao Bei, jangan biarkan dirimu tertipu oleh akting buruknya. Dia itu. Semua orang yang ada di sini hari ini adalah aktor yang dia sewa. Tujuannya hanya untuk membalas dendam pada kita. Benar. Itu semua karena tadi malam kita diam-diam bersama di kamar pengantin. Sengaja mencari orang untuk menghina saya. Jiang Xiaobei, aku sangat mencintaimu. Kamu ternyata diam-diam di belakangku, berselingkuh di kamar pengantin. Berani memukulku. Baiklah, aku sudah mengerti. Kalian berdua sudah lama bersekongkol bersama. Hikyang Wei, kamu memang suka sampah seperti ini. Baiklah, hari ini aku serahkan padamu. Baiklah, ini yang kamu katakan. Lihat dengan jelas. Cincin berlian senilai 5 juta. Mas kawin senilai 30 juta. Mulai sekarang, dia adalah pria milik saya, Hikyang Wei. Selamat, tuan rumah. Nilai penyesalan wanita jahat Jiang Xiaobei telah mencapai 200%. Anda akan mendapatkan hadiah 100 kali lipat. Ditambah lagi dengan kekuatan yang berlipat ganda. Saldo bertambah 20 miliar. Luar biasa. Lin Yang, ternyata kamu selalu menipu putriku. Sengaja berpura-pura jadi orang miskin. Hanya untuk mempermalukan kami di hari pernikahan. Apakah kamu sudah pikun? Jelas-jelas ini anak perempuanmu yang memulai duluan. Diam-diam dia berselingkuh dengan pria lain di belakangku. Dan sekarang kau malah balik menyalahkanku. Kalau saja dari awal kau memberitahu kami bahwa kau orang kaya, apakah anak perempuanku akan mengandalkan pria lain untuk mendapatkan keuntungan? Pada akhirnya, semua ini adalah kesalahanmu. Logika macam apa ini? Oh iya, bukankah Anda pernah bilang, jika cincin berlian itu asli, maka Anda akan bagaimana tadi? Berlutut dan mengaku salah. Lin Yang, jangan terlalu kelewatan. Bagaimanapun juga, kau sudah memanggil kami Paman dan Bibi selama 5 tahun. Bagaimana mungkin kamu membiarkan Bibi berlutut untuk meminta maaf? Tapi jika cincin itu palsu, apakah kalian akan melepaskan Lin Yang? Meminta maaf. Yang, aku minta maaf atas nama ibuku. Jangan marah lagi. Aku juga hanya bingung sesaat. Kamu tahu, aku hanya mencintai kamu seorang. Saat kamu biasanya mengantar makanan, ketika pulang dan sakit perut, bukankah aku yang merawatmu dengan teh dan air? Yang, maafkan aku kali ini saja.
Ingatkan tuan rumah. Terdeteksi bahwa Anda merasa kasihan terhadap wanita jahat itu. Hadiah 10 kali lipat ditarik kembali. Ternyata hadiah bisa ditarik kembali. Mengingatkan tuan rumah. Terdeteksi bahwa Anda merasa kasihan. Hadiah 10 kali lipat ditarik kembali. Ini bisa ditarik kembali. Hampir saja berhasil. Jiang Xiaobei, apa yang kau lakukan? Iyang. Kau harus percaya padaku. Aku tidak ada hubungan apapun dengan Tuan Lu. Aku hanya mencintai kamu seorang. Jiang Xiaobei. Aku harus segera mengembalikan yang telah hilang. Jiang Xiaobei. Kamu yakin semalam layanan antar makanan Ao Feng tidak bersama bajingan ini berkeliaran bersama? Yiyang, aku bersumpah, jika aku melakukan sesuatu yang menyakitimu, biarlah aku dihukum. Jiang Xiaobei. Baiklah, hadirin sekalian, aku akan mengirimkan kepada kalian semua video yang menarik dari 2 orang tadi malam. Ini untukmu. Kakinya sangat putih. Jiang Xiaobei benar-benar tidak tahu malu. Baru saja dia bahkan berpura-pura menjadi korban, ingin mencari simpati. Keluarga seperti apa yang akan mendidik putri seperti ini? Kalau memang tidak ingin menikah, katakan saja dengan jelas. Kenapa harus memperlakukan orang lain seperti ini? Benar sekali. Lucuan. Jiang Xiaobei. Kau benar-benar melakukan hal yang hebat. Kau membuat keluarga Jiang kehilangan muka. Di mana kami harus menyembunyikan rasa malu ini? Semua itu palsu. Semuanya hanya kebohongan. Tidak ada yang boleh melihatnya lagi. Jiang Xiaobei. Apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Selamat kepada tuan rumah. Nilai penyesalan wanita meningkat 300%. 300%. Bukankah itu berarti aku bisa mengambil kembali hadiah yang baru saja kuberikan? Hadiah dikembalikan. Ditambah sebuah mobil mewah senilai jutaan. Sudah diparkir di depan pintu hotel. Luar biasa. Kebetulan aku sedang butuh satu mobil mewah untuk pamer. Qiang Wei. Aku baru saja membeli sebuah Rolls-Royce. Bagaimana kalau aku mengajakmu melihatnya? Ayo, Rolls-Royce. Aku tidak salah dengar, kan? Benar. Mobil ini adalah hadiah dariku untuk istriku. Bagaimana? Ayo. Tidak bisa. Qiang Wei, kamu tidak boleh pergi. Rolls-Royce itu milikku. Akulah istrinya. Jiang Xiaobei. Bisakah kamu tidak begitu bodoh? Dia hanya seorang pengantar makanan. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli Rolls-Royce? Aku sama sekali tidak percaya. Apakah ini benar-benar pengantar makanan palsu? Keluar dan lihat saja, maka kau akan tahu. Kalau kau berbohong, kau harus berlutut, merangkak di bawah selangkanganku, dan teriak bahwa kau adalah pecundang. Lin Yang, jika kau hanya ingin membuat mereka marah, kita bisa kabur sekarang juga. Kalau begitu, kita lari saja. Semua orang, ikut aku keluar untuk melihat-lihat. Hari ini, aku harus membuat dia merangkak di bawah kakiku. Kebetulan, aku juga ingin melihat Rolls-Royce miliknya itu. Apakah benar-benar mobil mewah, atau hanya sepeda motor pengantar makanan yang dicat emas? Ayo kita bersama-sama bongkar kebohongannya. Cepat naik mobil. Aku akan membawamu pergi. Ternyata mawar begitu indah. Pesanan sapi. Pesanan Ying Feng. Lin Yiyang. Apa yang kamu cari? Cepat lari. Sistem. Mobil mewah bernilai jutaan yang kamu sebutkan itu, benar-benar ada atau tidak? Mobilnya, ya. Tuan rumah, selesaikanlah misi strategi ini. Maka kamu bisa membuka hadiah yang sesuai. Sisa informasi, silakan eksplorasi sendiri. Di saat seperti ini, masih saja berbicara dengan nada formal.
Lin Yiyang. Lin Yiyang. Ini mobil mewahmu. Rolls-Royce, ya. Bukankah ini Lin Yiyang? Yang setiap hari mengantar makanan dengan motor rusak. Aku sampai berpikir, dia bisa jadi miliarder. Sungguh lucu. Ayo, tepati janji. Merangkak di bawah celana. Sampah tetaplah sampah. Hanya untuk membuatku menyesal. Berpura-pura misterius. Bagaimanapun, setelah hari ini, kau hanya bisa hidup dengan makan tanah. Lepaskan tangan kotormu. Jiang Xiaobei. Sekarang dia adalah pria Hikiang Wei. Tidak peduli dia punya uang atau tidak. Aku tetap bersedia menikah dengannya. Sangat berani. Aku sangat suka. Aku tidak ingin wanitaku menderita sedikit pun. Sekarang biarkan aku melihat posisi mobil mewah. Tenang saja. Mobil akan segera tiba. Presiden Lin, maaf datang terlambat. Kunci mobil Anda. Ini adalah prosedurnya. Kamu benar-benar membeli Rolls-Royce. Sudah bilang akan memberikannya padamu. Tentu saja ini benar. Sebenarnya apa yang terjadi? Lin Yi yang jelas-jelas hanya seorang pecundang. Bagaimana mungkin dalam semalam dia punya begitu banyak uang? Sekarang kamu harus menerima kekalahanmu. Lin Yiyang, aku beritahu kamu. Orang seperti kamu sudah sering aku temui. Sengaja menyewa mobil mewah untuk pamer. Aku beritahu kamu. Aku tidak percaya. Benar. Mobil itu pasti mobil sewaan. Semua ini hanya untuk membuatku menyesal. Kamu benar-benar rela mengeluarkan banyak usaha. Ya. Jiang Xiaobei. Sampai sekarang, kamu masih belum bisa melihat kenyataan. Kontrak pembelian mobil. Ini pasti bisa jadi bukti, kan? Pemilik mobil. Lin Yiyang. Pembelian lunas tanpa cicilan. Minggir. Semuanya salahmu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa melepaskan investor sebesar ini? Tidak mungkin. Palsu. Pasti palsu. Jangan-jangan kamu bilang kontraknya juga palsu. Ada cap merah di atasnya. Kalau begitu, yang kalah harus menerima kekalahan. Masuklah. Selamat kepada tuan rumah. Wanita jahat Jiang Xiaobei kini penuh penyesalan. Anda akan menerima bonus pengembalian 10 kali lipat. Ditambah sebuah villa mewah senilai miliaran. Tugas pertama Anda telah selesai. Tugas selesai. Dana sebesar 2 triliun sudah masuk. Tugas selesai. Dana sebesar 2 triliun sudah masuk. Aku tidak akan bisa menghabiskannya seumur hidupku. Ayo kita pergi. Kemana kita akan pergi? Villa Huayang nomor 1. Villa Huayang nomor 1. Properti di sana bernilai triliunan rupiah. Pengantin wanita hari ini benar-benar rugi besar. Suami sekaya itu malah tidak dipilih. Dan malah berselingkuh. Benar-benar tidak waras. Tidak bisa. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Yiyang. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Benar, menantu yang baik. Lin Yiyang. Lin Yiyang. Uang mahar jutaan itu adalah milikku. Rolls-Royce ini milikku. Villa Huayang juga milikku. Apa salahnya jadi pengantar makanan? Menyesal saja sana. Udara di mansion mewah memang berbeda. Ya. Aduh. Lihatlah, inilah mansion bernilai triliunan. TV besar ini. Sofa besar ini. Meja teh. Piano. Lin Yiyang. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Bisakah kau memberiku penjelasan? Kamu. Duduk dulu. Silakan duduk. Tentang masalah ini, sulit bagiku untuk menjelaskannya dengan jelas.
Hari ini. Mengapa kamu setuju padaku? Apakah kamu menyesal? Tidak, tidak, masih. Di dalam hatimu, masih memikirkan dia. Aku bersumpah. Dulu aku benar-benar buta dan bodoh. Tidak melihat siapa Jiang Xiaobei sebenarnya. Mulai sekarang, aku hanya akan baik padamu. Percayalah padaku. Telepon. Siapa itu? Kenapa ada telepon di saat seperti ini? Halo? Halo? Ada apa? Bukankah sudah dibilang tidak boleh minta cuti? Sebulan sebelumnya aku sudah bilang aku menikah. Aku sudah meminta izin cuti untukmu. Kamu tidak mengizinkanku untuk meminta cuti. Sudah kubilang cuti seperti ini tidak dihitung. Bonus akhir tahun tidak ada lagi. Apa maksudnya bonus akhir tahun tidak ada lagi? Aku jelas-jelas sudah meminta izin sebelumnya. Kamu seperti ini, ya. Baiklah. Aku tidak mau lagi. Apa itu wanita iblis? Aku mengambil cuti sebulan sebelum menikah. Wanita iblis itu. Qiang. Wei Wei. Sistem misi kedua. Menaklukkan wanita iblis. Anda akan mendapatkan kekuasaan tertinggi. Dan bonus yang berlipat ganda. Apa? Strategi Sang Ratu Iblis. Sudah kubilang, tidak boleh cuti. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Tapi, anakku sedang sakit. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Orang yang paling aku benci adalah orang seperti kamu. Jangan selalu menggunakan anak-anak sebagai alasan. Tidak mau kerja. Kalau begitu segera pergi dari sini. Tolong jangan pecat saya. Saya benar-benar sangat membutuhkan pekerjaan ini. Cuti kamu sudah saya setujui. Kembalilah dan urus anak-anakmu. Kak Lin. Lin Yang, jangan kira hanya karena wajahmu tampan sedikit. Kau bisa berbicara di hadapanku. Aku beritahu kau, di mataku. Kau sama saja seperti dia, sampah kelas bawah. Kalian berdua, enyahlah dari sini. Oh iya, aku hampir lupa memberitahumu. Sebenarnya, aku sudah membeli perusahaan itu. Halo, apa? Perusahaan kita telah diakuisisi oleh seseorang. Presiden baru akan segera datang. Baik, aku akan segera bersiap-siap. Kamu dengar itu, kan? Presiden baru akan segera tiba. Kalian berdua harus lebih waspada. Kalau tidak, kalian semua akan dipecat. Tunggu. Sebelum pergi, setujui dulu cuti Feng Yuan. Kamu gila ya? Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Kak Lin, aku tidak akan minta izin lagi. Ayo kita pergi. Aku pasti akan mengurus masalah ini hari ini. Lin Yang, kamu. Halo, Direktur Wang. Aku ingin memecat seseorang. Dari Departemen Sumber Daya Manusia. Qiaoran. Qiaoran dari Departemen Sumber Daya Manusia. Lin Yang, jangan bermimpi terlalu tinggi. Benarkah kau pikir dirimu adalah CEO baru? Berani-beraninya memutuskan siapa yang harus dipecat. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak memanfaatkannya. Kesempatan. Aku, seorang pengantar makanan, memberimu kesempatan. Kalian berdua, cepat pergi dan antar makanan.
Manajer Kiao, tolong tenangkan diri Anda. Kak Lin, bagaimana kalau kita pergi saja? Lagi pula, lengan tak bisa melawan paha. Lihat waktu, telepon seharusnya segera datang. Manajer Kiao, angkat teleponnya, dong. Halo, Direktur Wang. Kak Lin, Anda benar-benar kenal dengan Direktur Wang. Baru kenal hari ini juga. Kalau begitu, apakah dia bisa membantu Anda? Tunggu sebentar, nanti kamu akan tahu. Manajer Kiao, apakah kamu dipecat? Lin Yang, bangun sekarang juga. Ah, Manajer Kiao, jangan marah. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku beritahu kamu. Sekarang juga, keluar dari sini. Bukankah Direktur Wang baru saja memberitahumu? Aku adalah presiden baru dari grup Shengxi. Ya. Kamu terlalu lama mengantar makanan. Ya. Mimpi di siang bolong apa ini? Baiklah. Lebih baik kamu berdua ini hanya mimpi. Kalau tidak, kau akan memotong bonus karyawan. Aku, Lin Yang, tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Lin Yang, apa aku terlalu baik padamu? Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku peringatkan padamu. Barusan Tuan Muda Wang menelpon untuk menegur divisi ini. Kalian yang mengantar makanan ini. Aku akan membuat contoh dari kalian. Aku akan memecat kalian berdua. Tuan Muda Wang. Tuan Wang, hal yang baru saja diperintahkan oleh Tuan Muda Wang. Sudah aku tangani semuanya. Mereka berdua hanya segelintir pengantar makanan yang merusak reputasi. Aku sudah memecat mereka semua. Dasar brengsek. Dia itu adalah presiden baru kita. Minggir. Maafkan saya, Presiden Lin. Aku datang terlambat. Lin Yang adalah presiden baru. Nama besar presiden baru. Bukan sesuatu yang bisa kau sebut begitu saja. Sekarang, segera bereskan barang-barangmu. Dan pergi dari sini. Selamat, tuan rumah. Wanita jahat, Kiao Ran. Tingkat penyesalan mencapai 100%. Anda akan mendapatkan dana awal sebesar 10 miliar. Ditambah lagi, sebuah apartemen mewah dengan pemandangan sungai di pusat kota. Dana awal sebesar 10 miliar. Ditambah lagi, sebuah apartemen mewah dengan pemandangan sungai di pusat kota. Hadiah ini jauh lebih menarik dibandingkan strategi lainnya. Jiang Xiaobei jauh lebih hebat. Direktur Lin, saya salah. Saya akan segera memberikan cuti untuk Feng Yuan. Kiao Ran, sekarang kamu sudah tidak memiliki hak itu lagi. Feng Yuan, mulai sekarang posisi ini milikmu. Kakak Lin, apakah aku bisa? Ayo cepat datang. Aku percaya, kamu pasti bisa. Terima kasih, Kakak Lin. Duduklah. Presiden Lin, aku punya orang tua yang harus kujaga, dan anak-anak yang harus kubesarkan. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku ini hanya seorang pengantar makanan. Apa kesempatan yang bisa kuberikan padamu? Akulah yang telah bertindak semena-mena. Akulah yang tidak bisa melihat dengan jelas. Direktur Lin, saya mohon pada Anda, tolong jangan usir saya. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Saya memajukan tanggal pernikahan saya sebulan lebih awal. Saya mengajukan cuti. Tapi Anda tetap memotong bonus akhir tahun saya. Saya tidak bicara soal diri saya saja. Siapa di perusahaan ini yang tidak mengalami hal yang sama? Hari ini masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Baik, Direktur Lin. Saya akan menyelidikinya sendiri. Jangan, Direktur Lin. Saya salah. Saya benar-benar salah, Direktur Lin. Direktur Lin, saya salah, Direktur Lin. Direktur Lin, saya salah. Sistem pemeriksaan kesehatan. Selamat kepada tuan rumah.
Nilai penyesalan wanita jahat Kiaoran melonjak 200%. Modal awal berlipat ganda. Membuka kunci kartu hak istimewa Kota Yun. Dapat mengakses sumber daya seluruh kota. Perintah pemblokiran industri. Baik, sekarang kita jalankan. Perintah larangan industri. Jangan biarkan Kiaoran bertahan di Yuncheng seumur hidupnya. Harga memotong gaji karyawan. Bukan hanya kehilangan pekerjaan. Terima kasih, dokter. Presiden Lin. Tolong antar kami ke rumah sakit. Tidak perlu berterima kasih. Aku mengerti. Mengurus anak sendirian itu tidak mudah. Cepatlah, urus anakmu. Aku akan pergi membayar dulu. Aduh. Kamu ini matanya buta ya? Sengaja makan tahu ibu. Benar tidak? Apa yang bagus untuk dipungut? Hanya kalian orang. Layak makan obat ya? Lebih baik cepat mati saja. Aku bilang kamu ini bicara begitu keras. Lin Yang, Guru R. Aduh. Kalian saling kenal. Bukan hanya kenal. Ini teman lama. Aduh. Sekarang masih antar makanannya. Hidupmu begitu menyedihkan. Dasar pecundang. Wah, mulut kecilmu. Masih begitu tajamnya. Wanita perebut suami. Datang ke rumah sakit untuk aborsi lagi ya? Kamu. Aku tidak akan pernah bisa merebutnya. Kamu seperti ini. Orang miskin. Presiden Lin. Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada apa? Bukankah teman lama? Cepat. Jaga anak-anak. Pergi. Pergi. Baiklah. Selamat kepada tuan rumah. Anda telah menerima misi ketiga. Menaklukkan wanita jahat ketiga. Guru R. Anda akan mendapatkan dana besar. Dan koneksi elit. Ini belum selesai. Datang lagi. Jika Anda tidak datang, kami akan menarik kembali semua aset Anda. Jangan. Serang. Serang. Aku menyerang. 好，我要让顾柔儿跪在我的胯下，讨好我。Yiyang. Guru R barusan tiba-tiba bilang di grup, besok ada acara reuni teman sekelas. Mereka bahkan secara khusus menyebut namamu untuk hadir. Sebenarnya ada apa ini? Dia memang tidak bisa menahan diri. Hari itu, saat di rumah sakit, dia melihatku memakai seragam pengantar makanan. Lalu dia mengadakan reuni teman sekelas. Dengan sengaja ingin mempermalukanku. Dia sejak SMA sudah suka meremehkan orang lain. Sekarang masih saja punya sifat buruk seperti itu. Tidak pergi, ya. Biarkan dia membuat keributan sendiri. Tidak. Aku harus pergi. Kebetulan bisa menyelesaikan misi sistem. Dapatkan lebih banyak hadiah. Kami tidak memesan makanan antar, kan? Apa mungkin salah alamat? Siapa yang mengantar makanan ini? Bukankah ini ketua kelas kita, Lin Yang? Aduh. Lihat mata saya ini. Sampai-sampai tidak mengenali lagi.
Tapi kamu setiap hari mengantar makanan. Kalau bertemu dengan orang yang dikenal, tidak merasa malu, kah? Aku tidak mencuri, tidak merampok. Apa yang perlu membuatku malu? Kakak Liu, rokok yang kau bawa untuk semua orang, apakah tertinggal di mobil? Lupa mengambilnya, ya? Iya, iya, benar-benar iya. Aduh, aku benar-benar pelupa. Aku akan segera mengambilnya sekarang. Kak Liu, duduk dulu, Kak. Duduk dulu, Kak Liu. Maibach, Kak Liu. Anda benar-benar luar biasa. Kak Liu, apa perlu sampai kamu sendiri yang pergi mengambilnya? Bukankah kita punya kurir untuk itu? Lin Yang, pergi ambilkan rokoknya ke atas. Guru R, dengan hak apa kamu bersikap seperti itu? Berani-beraninya memerintah Lin Yang. Apa aku benar-benar melakukannya? Kalau begitu, aku kasih kamu 2 yuan sebagai biaya lari. Begitu pasti bisa kan? Kenapa merasa kunci mobil ini agak familiar ya? Jangan pergi. Dia memang sengaja ingin mempermalukanmu. Kamu benar. Mobil mewah seperti ini. Memang seharusnya aku melihat-lihat. Menambah wawasan. Aku sedang memberimu kesempatan. Kalau tidak, seumur hidupmu tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyentuh pintu mobil Maybach. Kata-kata nona besar Gu memang benar. Mobil sebagus ini, aku harus benar-benar memberikan penghormatan. Aku ingin lihat. Sampai kapan kalian bisa terus sombong? Aku pergi dulu, Kak Liu. Aku akan menemanimu. Liang, kenapa mobilmu ada di sini? Apakah Liu Qiang yang mengendarai mobilmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kak Lin, terima kasih telah mengantar saya dan anak ke rumah sakit. Terima kasih. Hal kecil saja. Mobil ini, kamu pakai dulu. Anak sedang sakit. Mengendarai mobil membawanya ke rumah sakit juga lebih mudah. Dengar kata-kataku. Tidak perlu, tidak perlu. Kak Lin, naik metro juga lebih mudah bagi saya. Ambillah. Saya tahu ayah anak itu tidak peduli pada kalian. Kamu mengurus anak sendirian juga tidak mudah. Baiklah, nanti setelah anak sembuh, aku akan kembalikan mobilnya padamu. Baiklah, ayo, cepat, cepat, naik mobil. Jadi, Liu Qiang ini sebenarnya adalah suami Feng Yuan. Sekarang kita langsung naik ke atas untuk membongkar kedoknya. Ayo, jangan, jangan, jangan. Begini, pergi belikan hadiah untuk mereka. Semakin mahal semakin baik. Ah, aku ingin nilai penyesalan Guru R. Melonjak ke puncak. Aku ini memang sengaja mempermalukan dia. Siapa suruh dia waktu SMA begitu sombong? Benar-benar menganggap dirinya sebagai anak emas. Dari dulu aku sudah tidak suka padanya. Juara kelas, lalu kenapa? Tetap saja tidak bisa masuk universitas. Memang begitu. Kamu pikir jadi ketua kelas itu hebat ya? Setiap saat mau kasih kita pelajaran tambahan. Apa hebatnya sih? Kamu bilang dia begitu kan? Benar-benar menganggap dirinya penyelamat. Bro Liu, nanti, kamu harus bantu kami balas dendam dengan baik. Aku akan membalas semua dendam masa lalu itu untuknya. Kita mulai dari Liu Qiang dulu. Baik. Tunggu sebentar. Lihat saja bagaimana aku beraksi. Aku akan mempermalukannya dengan baik. Feng Yuan. Ada sesuatu yang penting tertinggal di mobilku. Tolong antar ini untukku. Baik, aku akan kirimkan lokasinya padamu. Mengambil barang saja lama sekali. Mengantar makanan tidak akan terlambat, kan?
Liu Qiang, dasar bajingan. Cepat kembalikan mobilnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang sibuk di luar sana. Liu Qiang. Jangan-jangan kamu disuruh kembali untuk mengembalikan mobil itu. Mobil ini bukan milikmu, kan? Liu Qiang. Jangan-jangan kamu disuruh kembali untuk mengembalikan mobil itu. Mobil ini bukan milikmu, kan? Bagaimana mungkin? Pasti ini milikku sendiri. Lin Yang. Jangan sembarangan memfitnah Kak Liu. Menurutku, kamu itu cuma iri karena Kak Liu punya mobil mewah. Sedangkan kamu hanya bisa jadi kurir makanan, kan? Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Aku tebak Liu Qiang akan segera kembali untuk mengantar mobil. Itu tidak mungkin. Maaf, aku permisi sebentar. Kak Liu. Sayang, dengarkan aku ya. Ada urusan di perusahaan. Aku harus kembali sebentar. Jangan-jangan dia benar-benar kembali untuk mengantar mobil. Aku peringatkan kalian, ya. Mobil ini baru saja aku beli. Kalian semua sudah melihatnya. Siapapun yang berani menyebar rumor, aku akan tuntut dia atas fitnah. Aku tahu apa yang dikatakan Kak Liu. Semua itu benar. Kalau begitu kami akan menunggu di sini. Menunggu sampai kamu selesai dengan urusan perusahaan. Kamu harus membawa kami semua jalan-jalannya. Tenang saja. Aku akan segera kembali. Aku pasti akan membawa kalian melihat-lihat. 1 batang rokok sudah cukup untuk dihisap. Aku pergi dulu. Aku yang bayar ya. Hati-hati di jalan, Kak Liu. Rokok semahal ini. Kamu juga nggak terbiasa merokok. Berikan saja pada Cheng Feng dan Zhang Liang. Baiklah. Lagi pula aku juga nggak merokok. Biarkan mereka mencium lebih banyak lagi. Tapi kau harus mencium dengan baik-baik. Khawatirnya, hanya untuk yang satu ini saja. Kau pun tak akan punya kesempatan. Apa yang dimiliki kakak Liu adalah milikku juga. Lagi pula, kau hanyalah seorang pengantar makanan. Apa hakmu untuk mengejekku? Aku dengar Liu Qiang sudah menikah. Jangan-jangan kamu selingkuhannya. Jangan-jangan kamu selingkuhannya. Hei, kamu gila. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Betapa cantiknya wanita itu. Benar-benar disayangkan. Kamu hanya seorang pengantar makanan. Tidak bisa melihat dirimu sendiri. Apa kelakuanmu? Menyentuhku. Yang, kita semua tidak berani mengejar Roer. Kamu berani menggoda terang-terangan. Apakah kamu terlalu percaya diri? Tunggu sampai kamu tahu kebenarannya. Kamu akan sangat menyesal dan ingin menampar dirimu sendiri. Baik. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Bagus, kamu tahu diri. Nona besar Gu yang cantik. Jangan marah, ya. Aku ini sengaja membawakan anggur merah dari Prancis untukmu. Coba cicipi. Romane Conti, Cheng Feng. Sekarang kamu sudah sukses, ya. Jauh lebih baik dibandingkan beberapa orang tertentu. Benar-benar luar biasa. Ini adalah maotai yang disembunyikan ayahku di lemari. Aku sengaja mengambilnya untukmu. Astaga. Ya ampun. Beberapa orang, kalau bukan karena mereka adalah teman sekelas kita, takutnya seumur hidup tidak akan bisa minum ini. Ini EXO yang aku bawa untuk Ping. Bisa diterima. Diterima. Lin Yang. Kamu tidak membawa apa-apa, kan? Aku. Ini adalah hadiah yang sudah aku siapkan untuk kalian semua. Aku pergi. Ini adalah model mekanis dari Richard Mille. Harganya paling rendah saja mencapai $2 juta Amerika. Begitu mahal.
Aku pergi. Apartemen mewah di Huayang Tianzhu. Ini membutuhkan 10 juta. Masalah sekolah anak-anak sudah terselesaikan, bukan? Rumah pernikahan saya juga sudah ada. Masalah kecil, masalah kecil. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan Gurower selanjutnya dengan aksi yang menghebohkan. Seorang pengantar makanan memberikan rumah mewah bernilai jutaan kepada kalian. Menurut kalian, apakah itu mungkin? Benar juga, ya. Lin Yang, apa kau sengaja mempermainkan kami? Rumah mewah bernilai jutaan. Kami hampir saja percaya. Bagaimana dengan jam tangan ini? Bukankah kamu bilang ini bernilai 2 juta dolar? Palsu. Yang ini, tapi ini adalah edisi kerjasama dengan Bubba Watson. Paling tidak harus bernilai 15 juta. Kalian pikir itu mungkin? Gurower. Jam-jam ini adalah edisi terbatas. Kalau rusak, kamu tidak akan mampu menggantinya. Aduh. Edisi terbatas. Ya, kamu pikir aku ini bodoh? Aku akan membantingnya. Bahkan aku akan menginjaknya. Lin Yang, lihat apa yang mereka lakukan. Kamu tidak perlu repot-repot menyiapkan semua ini. Memang harus begitu. Aku ingin melihat seberapa tinggi penyesalanmu akan melonjak. Kamu pikir aku ini bodoh? Aku akan melemparnya. Aku bahkan akan menginjaknya. Yang, lihat mereka. Kamu tidak perlu menyiapkan ini semua. Simpan baik-baik faktur ini. Nanti bisa digunakan untuk pengacara. Pengacara. Kamu masih ingin mencari pengacara? Barang palsu ini. Apakah cukup untuk membayar biaya pengacara? Baik. Kalau jam tangan ini ternyata palsu, sertifikat properti ini pasti asli, kan? Huayang Tianzhu. Dan luasnya 2000 meter persegi. Bahkan aku, seorang pekerja kantoran, tidak mampu membeli rumah seperti itu. Tapi dia memberikannya padaku. Bahkan memberikan begitu banyak. Kalian percaya? Benarkah? Jadi maksudmu, mobil dan rumah juga kalian tidak mau. Jangan sampai kalian terbuai olehnya. Dia itu. Hanya karena aku menyuruhnya turun untuk mengambil rokok. Merasa harga diri tidak bisa dipertahankan. Di sini membutuhkan kalian. Masih Maibach. Menurutku kamu terlihat seperti Maibach. Lin Yang. Proer hanya memintamu untuk turun mengambil 2 bungkus rokok. Perlukah seperti ini? Benar. Miskinnya sudah. Terima saja. Kenapa kamu malah sok pamer? Sertifikat properti itu asli atau palsu? Cukup telepon untuk memeriksanya, kan? Benar sekali. Aku baru saja dari tempat tuannya. Sekarang juga aku akan meneleponnya. Halo. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Lin Yang. Kalian jangan berakting di sini lagi. Apa kalian pikir dengan beberapa jam tangan mainan murah dari Mosiksi ini, ditambah dengan dokumen palsu ini, kami akan langsung terkesan dengan kalian? Jangan. Hei, jangan. Proer, kamu ini sudah agak berlebihan. Kenapa? Beberapa yang palsu saja kamu anggap serius. Benar. Aku juga merasa kunci itu cukup keren. Nanti aku akan memberimu 1 hadiah. Memberimu 1 hadiah. Begitu maksudnya. Kalian benar-benar yakin tidak menginginkannya. Kami tidak mampu menerimanya. Yang dengan tulus memberikan hadiah untuk semua orang. Tak disangka, kalian sama sekali tidak menghargainya. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kamu sudah menyukainya sejak SMA. Sikap seperti ini hanya membuatku semakin meremehkanmu. Apa yang dia katakan semuanya benar. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Baiklah, karena mereka semua sudah tidak menginginkannya. Maka rumah-rumah ini, mobil-mobil ini, semua milikmu. Aduh. Benar-benar sejiwa dan sehati. Aku sangat iri. Menganggap kita seperti monyet. Memberi mobil dan rumah. Bahkan apartemen luas. Bohong saja kamu. Direktur Yan dari Huayang Property. Bagaimana mungkin dia berjabat tangan dengan si bodoh Lin Yang itu? Kamu ini siapa sebenarnya? Berani-beraninya kamu menyebut nama Direktur Lin begitu saja. Direktur Lin. Direktur Lin telah membeli semua properti pusat kota milik Huayang Property. Dia bahkan menyelesaikan masalah pendanaan perusahaan saya. Saya datang khusus untuk mengucapkan terima kasih kepada Direktur Lin. Tidak perlu.
Kebetulan kamu punya. Dan kebetulan saya membutuhkannya. Oh iya, Direktur Lin. Saya dengar ada 4 apartemen mewah yang akan diberikan kepada teman lama. Benarkah itu? Ini mereka, kan? Tuan Lin. Sepertinya Anda punya urusan penting yang harus diselesaikan. Tuan Yan. Pergi dan bereskan rumahmu. Selamat, Tuan Rumah. Wanita jahat Gu Roer. Nilai penyesalan meningkat. Meningkat hingga 500%. Tuan, kali ini Anda benar-benar luar biasa. 500%. Ini benar-benar menyenangkan. Selamat, Tuan. Mendapatkan bonus 10 miliar. Ditambah 10 rumah tradisional di dalam lingkaran kedua Beijing. Operasi ini benar-benar memuaskan sampai terbang. Presiden Lin. Kak Yang. Presiden Yang. Tuan Muda Lin. Kami salah. Tentang rumah itu. Tentang Maibach. Masalah jam tangan. Maaf. Sudah kuberikan ke orang lain. Masalah ini. Bicarakan saja dengannya. Kalian bisa minta ke Gu Roer. Dialah orangnya. Dia yang berulang kali membantu kalian. Menolak Yi Yang. Gu Roer. Semua ini salahmu. Kau telah merusak semua rencana baik kita. Sekarang kita tidak punya tempat tinggal. Anakku masih menunggu untuk masuk SD. Kau menolak kesempatan ini. Siapa yang akan bertanggung jawab atas semua ini hari ini? Awalnya kalian juga tidak percaya, kan? Kenapa sekarang semuanya menyalahkan aku? Aku tahu sekarang. Pasti ini ulah Lin Yang. Dia sengaja berpakaian seperti itu. Semua ini untuk membingungkan kita. Sebenarnya, dia sama sekali tidak berniat memberikan itu kepada kita. Sampai sekarang pun, kamu masih berani membantah. Kalau bukan karena kamu meremehkan orang lain, jika saja kamu berpikir sedikit saja, kamu akan tahu semua ini benar adanya. Ini adalah faktur dari jam tangan mewah itu. Merusak properti orang lain dengan sengaja. Harap ganti rugi sesuai harga asli. 60 juta. Selamat kepada tuan rumah. 60 juta. Nilai penyesalan wanita jahat kembali naik menjadi 1000. Bonus Anda akan berlipat ganda lagi. Kami juga memberikan Anda sebuah helikopter tambahan. Helikopter. Ini cukup bagus. Bisa digunakan untuk membawa Qiang Wei keluar bersenang-senang. Iyang. Bukankah kamu menyukaiku? Katakanlah. Apapun yang kamu minta, aku akan setuju. Benarkah kamu bersedia melakukan apa saja? Kalau begitu, aku mau kamu merangkak seperti anjing 3 putaran. Bayar saja kalau harus bayar. Kenapa kamu harus menghina orang? Kamu juga tahu ini sama saja dengan menghina orang lain. Kamu. Oh iya, bukankah pacarmu, Liu Qiang, itu orang kaya? Panggil dia ke sini untuk mengganti rugimu, kan? Benar juga, Kak Liu. Kalian tunggu saja aku. Kak Liu, cepat kembali ke sini. Lin Yang telah memperlakukan aku dengan buruk. Apa? Anak nakal itu berani memperlakukanmu seperti itu. Aku akan segera ke sana. Kalian tunggu saja. Bukankah hanya 60 juta? Dia akan segera kembali untuk mengganti uang kalian. Bagus sekali. Aku benar-benar tak sabar ingin bertemu Liu Qiang. Bagaimana kalau kita semua turun ke bawah untuk menunggunya? Ayo. Kak Liu. Kenapa Kak Qiang duduk di sini? Kak Qiang sudah sampai. Kak Liu. Kenapa Kak Qiang duduk di sini? Kak Qiang sudah sampai. Ah, ayo jalan. Kak Liu, di mana Maibach MU? Kenapa kamu keluar dengan mobil rusak seperti ini?
Yang tadi itu mobil teman saya. Mobil saya dipinjam oleh teman saya yang lain karena ada urusan. Pria ini memang suka menjaga gengsi. Jadi, temanku yang mengantarku ke sini. Kakak Liu memang benar-benar dermawan. Segera kirimkan mobilku ke sini. Aku akan kirimkan alamatnya padamu. Kak Qiang, Lin Yang hanya beberapa jam tangan rusak, tapi tetap saja memaksaku mengganti rugi. Kakak harus membantuku kali ini. Ya, baik. Bukankah itu hanya jam rusak? Kami akan menggantinya. Kakak Liu memang murah hati. Jadi uang ini, biar kakak Liu yang keluarkan. Santai saja, hanya masalah kecil. Apa? 60 juta. Keluarga kita, Yang, sebenarnya sudah menyiapkan 4 jam tangan mekanik edisi terbatas untuk diberikan kepada kalian. Tapi Guroer tidak percaya. Jadi, jam tangannya mana? Sudah aku pecahkan. Kamu bodoh. 60 juta bukan 6.000 ya. Kamu pikir aku punya bank sendiri? Tidak hanya itu. Mungkin karena kakak Liu sangat kaya. Jadi Gurower memberikan kepada semua orang apartemen besar di pusat kota. Dan masing-masing satu mobil Maybach. Semuanya ditolak. Sejak kapan Lin Yang menjadi begitu kaya? Kakak Liu, ini benar. Bahkan Presiden Yan dari Huayang Real Estate pun terhadap Yang sangat sopan. Benar. Bodoh. Maybachku, kakak Liu. Maybachku, kakak Liu. Bukankah kamu punya Maybach? Perlukah kamu semarah itu? Bukankah itu mobil kakak Liu? Mobil Liu Ge, mobil Liu Ge. Liu Qiang, kenapa kamu ada di sini? Aku, Liu Qiang. Apakah karena gadis kecil yang manis ini yang menggoda kamu? Makanya kamu tadi memukulku. Aku benar-benar ingin melihat gadis kecil yang manis ini menggunakan trik apa untuk memikat Kak Qiang. Cukup, Guroer. Presiden Lin, maafkan saya karena telah merepotkan Anda. Ini kunci mobilmu. Apa? Mobil ini milikmu. Benar. Feng Yuan adalah bawahanku. Anaknya sedang sakit. Aku meminjamkan mobilku padanya. Tapi aku tidak menyangka diperalat oleh seseorang untuk pamer dan menyombongkan diri. Jadi, ternyata seperti itu ya. Sejak awal, kita sudah ditipu olehnya. Kenapa aku harus terjebak dengan dua teman bodoh seperti kalian? Dasar penipu. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku akan menghancurkanmu. Senang sekarang. Kamu ini. Hanya denganmu aku bisa bahagia. Selamat, tuan rumah. Nilai penyesalan wanita jahat Guroer telah meningkat menjadi 10.000. Tuan rumah telah membuka hadiah pamungkas. Sebenarnya, seperti apa yang disebut hadiah pamungkas itu? Hadiah itu adalah memberikan tuan rumah kehidupan yang damai dan lancar sepanjang hayat.